quwwata illa billah. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa wal ifadata wal istifadah wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata al-khayr wa du'a mawdatillah wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu ini, yang semoga kita di dalamnya mendapatkan daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan juga ilmu-ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan daripada kajian kitab kita, yaitu kitab Risalatul Jami'ah, yang mana kita sudah sampai di bab ketaatan hati, dan juga sudah kita bahas di minggu kemarin beberapa daripada ketaatan hati. Dan di sini Al-Imam Ahmad bin Zainul Habsyi menuliskan daripada perkataan beliau di dalam kitabnya di bab ketaatan hati. Beliau berkata, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin langgar min ta'atil qalbi wa nasihatu lil muslimin was sakha wa husnul dhan wa ta'dhim sya'airillah wa syukur ala ni'amillah. Al-Imam Ahmad bin Zainul Habsyi mengatakan di dalam kitabnya, lanjutan daripada ketaatan-ketaatan hati yang sudah kita bahas kemarin, yaitu salah satunya adalah nasihat untuk muslimin, yaitu nasihat untuk saudara kita semuslim seiman. Nasihat ini termasuk daripada ketaatan hati, juga termasuk daripada hal yang memuliakan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala bersabda, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Yang artinya, kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan di muka bumi ini. Kenapa? Karena kalian menganjurkan atau saling tolong-menolong daripada hal kebaikan, dan saling menghindari dan saling menasihati daripada hal-hal yang buruk. Jadi itu yang menyebabkan kita ini menjadi umat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ketaatan hati dan juga nasihat ini dapat memuliakan atau dasar daripada mulianya kita. Dan seorang muslim itu harus saling bernasihatan atau saling memadahi. Kalau kawannya salah, ibadahi. Ya, saling memberi hal yang baik dan saling menjaga daripada hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Supaya kita sebagai umat muslim ini semakin erat, semakin menjadi bangunan yang kokoh. Di mana dikatakan Rasulullah SAW, al-mu'min kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim, seorang mukmin itu seperti bahan bangunan, seperti bangunan yang mana saling menguatkan. Bangunan ini ya ada pondasinya, ada apa ya bahasanya tuh, penahan-penahannya, siku-sikunya apa segala macam. Untuk apa? Untuk menjadi sebuah bangunan yang kokoh harus ada itu.
Bahkan mungkin ada cekel ayam lah yang masuk ke dalam toh, untuk supaya menguatkan. Amun ada rumah tanpa pondasi ada mungkin, kalau ada pondasi maka ada yang lain-lainnya. Nah itu saling menguatkan. Rusak sebuting mungkin akan goyang rumah, akan goyang rumah atau bangunan. Seperti itu juga mukmin atau seorang mukmin di dalam mengarungi hidup di dunia, di dalam beragama juga saling menguatkan. Pinanya kalau kawan kurang semangat dalam ibadah, dinasihati dengan cara yang baik. Dinasihati dengan cara yang baik. Kalau kawan bahasanya tuh melakukan dosa terus, ya dinasihati supaya menghindari daripada hal-hal itu, menghindari daripada hal-hal yang membuat dirinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat itu bagus, tapi terkadang cara kita menasihati ini yang perlu diperbaiki. Terkadang nasihat itu adalah ketaatan hati. Nasihat itu adalah fondasinya agama. Maka nasihatnya kakawanan nih. Cuma salah caranya. Kakawanan lagi main ke ambul, lagi main bahasa itu, lagi pas lagi sanang-sanangnya main biliar misalnya, yang berduit lah, lagi sanang-sanangnya ditabukin, biliar berjudi haom. Ada mungkin mau orang ngompati, paling ditawaknya lawan apa tuh, apa stick biliar tuh. Mungkin ada tawaknya lawan capal, ada mau. Cara menasihatinya itu lah jangan cara yang bagus, jangan di hadapan orang, jangan sekiranya menghinakan inya, engkau berdoa aja dengan bahasa yang lembut, jangan sekiranya nyetuk ada salik. Nah, kayak itu caranya. Jadi Imam Syafi'i juga dikatakan oleh Imam Syafi'i, nasihati aku dikala sunyi, sepi. Jangan nasihati aku dikala ramai, karena itu bukan nasihat, itu adalah sesuatu yang menghinakan. Bujur Imam Syafi'i. Kenapa? Karena tabiatnya manusia ini kadang-kadang direndahkan di hadapan orang lain, pasti hendak meninggi terus. Kadang-kadang direndahkan, pasti hendak meninggi. Sedikit gitu mata orang merendahkan tuh, ini pasti kayak hendak membuktikan dirinya tuh hebat di hadapan orang tuh. Itu sudah tabiatnya manusia. Jadi itu ada salah lah, maksudnya bukan hal yang itu tabiatnya manusia, tapi yang harus dihindari hal itu dengan tawadhu, dengan menganggap diri kita ini bukan siapa-siapa, merendah gitu. Nah, apabila mendapatkan nasihat di banyak orang atau yang membuatnya sopan, maka ia merasa jatuh harga dirinya. Ia merasa jatuh harga dirinya, maka kada mungkin didengarkan. Bisa-bisa bakal hian. Kada terima. Nah, jadi nasihatilah dengan hal yang sekiranya inya kada tersinggung tapi masuk ke dalam hatinya, jangan cuma di telinganya. Nah, jadi itulah daripada ketaatan hati, yaitu adalah nasihat. Menasihati, saling menasihati itu pun ketaatan hati. Wasakha, dan yang selanjutnya adalah dermawan. Dermawan ini dalam artian orang yang kada pemalas, harta dibaginya, maksudnya membantui kepada kekawanan atau sama umat muslim yang membutuhkan. Tenaga dicurahkannya, ini dermawan. Tapi dermawan itu adalah orang yang membantui
tanpa mengharapkan pamrih. Kalau ini banyak pihak yang membantui tapi ada embel-embel pesannya. Misalnya apa gini Pak, itu apa legislatif kah Pak? Pak lo nih? OOD. Itulah pokoknya pemilihan tuh. Ujung-ujungnya duit. Datang ke rumah. Nah di mobil atau bertakut hendak apa biar belum beli. Biar anak mobil yang nonton kan? Dia tuh kan? Awal tuh kan? Tapi lu bertitip suara kan? Nah itu lawan pedagang lah buat kampung pian, orang kampung pian. Ini bukan dermawan. Kenapa? Karena ini ada pertama unsur politik dan kedua ada tambahnya minta daripada balasan. Kalau orang dermawan tuh sudah memberi ya sudah hendak dibalas hendak ada terserah. Karena ini mindsetnya atau pikirnya ini pikir cuma selagi aku bisa memberi aku memberi. Kalau orang kadang kau memberi aku ya kadang intinya ada timbal balik, ada mengharapkan timbal balik. Itu daripada dermawan tuh. Semoga kita semua dijadikan Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang dermawan, orang-orang yang tidak pelit akan harta dan tenaga, orang-orang yang tidak pelit akan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menguatkan hati kita untuk selalu berbuat kedermawanan ini. Amin. Allahumma amin. Wa husnudzan dan husnudzan, berprasangka baik ini kan adalah kebaikan hati. Sekarang prasangka baik itu kalau ada salahnya. Kalau kita berprasangka baik dengan orang, kan ada salahnya. Kalau orang itu misalnya kita salah berprasangka baik dengan orang itu, kan ada apa-apa. Kalau kita bujuk pun kan ada dapat apa-apa. Beda lawan hal yang sebaliknya. Husnudzan suudzon, orang berprasangka buruk. Kalau inya bujur, inya kan dapat apa-apa. Kalau inya salah, itu bisa menjadi fitnah. Nah, fitnah. Tapi ingat husnudzannya pada tempatnya lah. Husnudzan itu pada tempatnya. Ini yang orang pasti sudah melihat, misalnya pasti sudah melihat menonton baju atau komik pakan patah habang pulang. Oh iya husnudzon aja, itu kan mabuk, ada kawa husnudzon itu, karena sudah ada bukti nyata. Kecuali mata orang habang, kita kan tahu dari mana, harus selalu pikir kemana-mana. Jangan berpikir, oh itu orang tuh mabukan. Ada, kita boleh gitu. Kecuali sudah ada barangnya, nah sudah kelihatan gitu lah di hadapan mata kita seorang. Itu pun jauh lama kita tuh dipadahkan agar supaya bisa berhukum lagi. Mungkinnya ada banyak minum atau segala macam atau jauh bagian banyak apa segala macam lah, untuk supaya membersihkan daripada hati kita nih. Jadi berhukum itu bagus. Kadang membuat kotak kalah, kadang mau ulah fitnah. Tuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan daripada prasangka baik ini ke dalam hati kita dan menjaga hati kita untuk selalu berprasangka baik untuk kepada makhluk apapun, maupun itu hewan, manusia dan juga jin. Amin. Allahumma amin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Amin. Hadam ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.